Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiah Ledisanti. Saya absen 24 dari jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah keberbakatan dan pendidikan khusus anak berbakat. Yang pertama ada sejarah, di mana pengertian keberbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-20 sampai abad ke-20. Pada bangsa Cina sendiri, 500 sebelum Masehi, yang dikatakan anak yang memiliki keberbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan, berpikir, dan kepekaan perseptual. Berbeda dengan bangsa Sparta, keberbakatan ditujukan kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer. Kemudian bangsa Yunani, keberbakatan ditunjukkan kepada orang yang memiliki penguasaan dalam membaca, menulis, berhitung, seni, dan kebugaran fisik. Ottoman yang ada di Turki mengartikan keberbakatan ditunjukkan kepada orang yang paling gagah. Sedangkan di Indonesia sendiri, keberbakatan diartikan sebagai anak yang jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, dan anak berbakat istimewa. Penjelasan pengertian keberbakatan bermacam-macam sesuai dengan konsep atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pakar. Kemudian dapat dinyatakan bahwa untuk menjelaskan pengertian keberbakatan sangat sulit karena keberbakatan dipengaruhi oleh persoalan kebudayaan. Keberbakatan dipengaruhi oleh berbagai unsur kebudayaan. Bahkan ahli berpendapat bahwa sifat-sifat anak berbakat itu bercirikan culture bound atau dibatasi oleh batasan kebudayaan seperti itu. Yang kedua yaitu ada pendidikan khusus anak berbakat, di mana telah digariskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 dan GBHN merumuskan kebijakan yang lebih operasional dengan cara yang pertama menyusun kurikulum pendidikan khusus anak-anak berbakat. Kurikulum ini berorientasi pada pengembangan siswa menjadi manusia yang seutuhnya. Model-model pendidikan yang dikembangkan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah khusus anak berbakat. Artinya, sekolah tersebut hanya berisikan anak-anak berbakat. Bisa pula dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada dengan memberikan pelayanan khusus bagi siswa yang berbakat tersebut. Yang kedua yaitu mengingat anak berbakat bukan hanya anak yang unggul dari segi kecerdasan saja, tapi juga yang unggul dalam hal kesenian. Yang ketiga, siswa-siswa yang direkrut bukan hanya siswa-siswa yang benar-benar berprestasi atau unggul, tetapi juga siswa-siswa yang berpotensi unggul. Yang keempat, yaitu kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberbakatan adalah kecerdasan dan kreativitas. Kedua kriteria tersebut adalah kriteria yang khusus ada. Yang kelima, perlu dibentuk tim khusus oleh Dekdikbud untuk mengelola proyek strategi ini, sekaligus mewujudkan. Yang keenam, melibatkan pihak swasta seperti lembaga sosial maupun lembaga ekonomi. Yang ketujuh, penanganan atau pengelolaan anak-anak berbakat. Ini perlu dilakukan dengan menganut sistem desentralisasi. Pemerintah pusat lebih berperan sebagai pendorong dan pengawas, sementara penanganan operasional lebih diserahkan kepada lembaga-lembaga seperti pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pendidikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan pendidikan khusus anak berbakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah. Nama induk mahasiswa 2038109108. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Kampus Institut Agama Islam Negeri Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berbakat. Nah, anak berbakat di sini adalah anak yang dimana tingkat kecerdasannya di atas rata-rata anak normal. Nah, jadi anak yang memiliki keterbakatan itu mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan kecakapan di atas rata-rata, kemudian kreativitas dan komitmen pada tugas. Kemudian yang B yaitu klasifikasi dan karakteristik anak berbakat. Nah, karakteristik ini ada 3 yaitu ada jenius, kemudian gifted dan superior. Jenius di sini yang pertama yaitu anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, jadi anak jenius ini memiliki sifat yang positif seperti
mempunyai banyak ide, kreatif, dan suka menganalisis. Dan tidak hanya itu, anak berbakat itu juga memiliki sifat yang negatif. Contohnya, lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan egois. Kemudian yang kedua, tidak mudah menerima pendapat orang lain. Dan biasanya anak jenius itu memiliki IQ yang berkisar antara 140 sampai 120. Kemudian yang kedua di sini ada gifted. Gifted di sini anak yang memiliki multi talent. Maksudnya di sini anak yang serba bisa. Nah, contohnya seperti bakat dalam seni musik, kemudian drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Dan gifted di sini juga memiliki karakteristik seperti mempunyai perhatian terhadap sains, kemudian serba ingin tahu, imajinasinya kuat, dan sering membaca. Nah, biasanya anak gifted ini memiliki IQ yang berkisar antara 125 sampai 140. Kemudian yang ketiga yaitu superior. Superior di sini adalah anak yang memiliki kelebihan yang luas dalam menyampaikan kosakata, cepat dalam menguasai pelajaran, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, anak yang superior di sini memiliki IQ yang berkisar antara 110 sampai 125. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahini, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang model identifikasi anak berbakat, di mana IQ itu adalah salah satu keberbakatan dari persoalan kriteria ini. Identifikasi anak berbakat itu menjadi rumit karena harus menggunakan beragam teknik dan alat ukur. Keberbakatan itu bersifat multidimensional, di mana kriterianya tidak hanya intelijensi, melainkan kreativitas, kepemimpinan, komitmen pada tugas, prestasi akademik, dan motivasi. Menurut Renjuli dalam Dedi Supriyadi mengembangkan skala yang mencakup 10 karakteristik, yaitu belajar, motivasi, kreativitas, kepemimpinan, artistik, musik, drama, komunikasi, juga banyak lain-lainnya. Alat yang digunakan dalam menggunakan identifikasi anak berbakat, yang pertama, kemampuan intelektual umum. Yang kedua, tes intelijensi umum. Yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual. Yang keempat, ada pengukuran hasil belajar atau tes hasil belajar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.